episode kali ini kita akan ngobrol panjang tentang fenomena paling absurd di tahun 2025. Absurd, lucu, jengkelke, jelei. Apa itu? Bendera Jolly Roger. Jadi bendera tengkorak bertopi jerami dalam sekuen One Piece. Nah, kenapa saya sebut tadi itu sangat absurd? Karena memasang bendera itu saat ini dianggap makar. Jadi bendera kartun Luffy itu dianggap ancaman bagi negara kita. Ini Indonesia, di mana kain bergambar tengkorak bertopi jerami itu lebih ditakuti daripada koruptor yang jelas-jelas merugikan keuangan negara atau merugikan kita lah sebagai pembayar pajak. Mendekati hari ulang tahun ke-80 atau Republik Indonesia, banyak anak-anak muda yang memasang bendera One Piece. Selain karena ngefans dengan Luffy, dengan serial itu, pengibaran ini adalah sebuah media untuk protes bagi ketidakadilan yang mereka rasakan sehari-hari. Tapi protes itu direspon oleh pejabat dengan ngomongnya gini loh, ini lucunya. Provokasi lah, makar lah, penghinaan lah, memecah belah. Lah wong cuma bendera kartun kok bisa memecah belah, gimana coba? Yakin, mas-mas pejabat, pak-pak pejabat, yakin itu. Jadi gini, kita bayangkan. Di One Piece, bendera Jolly Rogers itu dibikin oleh Usopp sebagai simbol kebebasan, solidaritas, dan perlawanan kepada pemerintah dunia yang korup. Di dunia Luffy ada Tenryubito. Siapa dia? Dia adalah elit yang kebal hukum. Kemudian di sana juga ada pajak rakyat yang tinggi dan bermacam-macam. Serta ada perbudakan di sana sini. Ya, kalian semuanya yang ngefans itu pasti tahu lah, familiar kan? Nah, di Indonesia, anak-anak muda memprotes apa yang mereka alami sehari-hari. Mulai pajak yang banyak macamnya, itu yang nasional aja di 30, belum yang di daerah-daerah. Kemudian pungli di jalan raya, oleh siapa? Oleh alat negara. Tahu kan yang saya maksud siapa? Nah, hingga bagi-bagi kekuasaan pada orang-orang yang tidak punya kapasitas, menghilangkan meritokrasi atau kompetisi yang sehat. Dibagi-bagi menjadi komisaris BUMN, menjadi menteri, wakil menteri, dan lain-lain. Lalu Menteri Budi Gunawan itu bilang, ya kepada mereka yang mengibarkan bendera One Piece itu ya, ini merendahkan merah putih. Apaan sih? Saya itu kok nggak yakin ya, Budi Gunawan yang orang kepercayaannya Jokowi ini sudah membaca atau mengikuti serial animasi One Piece. Karena apa? Saya nggak yakin. Butuh 25.070 menit atau sekitar 417 jam 83 menit. Atau kalau mau baca sekuennya, baca manganya itu ya, One Piece itu memiliki lebih dari 100 volume. Padahal setiap volume itu memiliki sekitar ya 200-an halaman lah. Lagian bendera One Piece, bendera Jolly Roger itu kan dipasang lebih rendah dari merah putih. Jadi merah putih, kemudian yang Jolly Rogernya itu di bawahnya. Sementara undang-undang tentang lambang negara, tentang bendera itu yang yang bisa dikenai pidana adalah ketika memasang lebih tinggi dari merah putih. Yakin? Siapa yang merendahkan merah putih? Mereka yang masang bendera Jolly Rogers, yang ngemplang duit negara, ngangkangi konstitusi untuk kekuasaan, atau contoh paling gampang lah, siapa yang merendahkan merah putih? Bupati Pati yang menaikkan PBB 250% dan mendapat penolakan warga, malah nantang. Atau bendera tengkorak bertopi jerami itu, siapa coba? Ada lagi respon yang lain, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dia malah langsung main cap, makar, tahu kan makar itu ambil alih kekuasaan. Apaan sih? Luffy itu cuma punya hak kekayaan intelektual, nggak punya senjata, nggak punya pasukan. Mari kita tarik secara paralel kondisi di One Piece dan di Indonesia. Di One Piece, Luffy itu melawan ketimpangan sosial. Ingat ya, ada aktris Rosa Doflamingo yang menindas rakyat, bikin mainan dari manusia. Padahal dia sendiri apa? Pesta di istana. Lalu di Indonesia sekarang, bayangkan, pajaknya naik bermacam-macam. Sekarang apa-apa dipajaki, mungkin sebentar lagi miso itu juga dipajaki. Jadi kalau kalian ngomong asu,
kena pajak itu nanti. Pasti pajak naik, BBM naik, listrik naik. Sementara kehidupan kita sebagai rakyat apa? Tetap berada di dasar lautan is blue. Malah ada yang bilang di media sosial itu, saya baca tadi pagi, bendera merah putih itu terlalu suci buat negara yang rusak. Terlalu suci, ngeri kan? Jadi mau bukti kerusakan negeri ini, pungli di mana-mana. Kemudian ada kasus Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara tanpa bukti yang jelas. Nggak ada, niat jahat juga nggak ada, semuanya itu serba nggak ada. Ya memang kasus Tom Lembong ini kemudian dihentikan dengan abolisi. Dan abolisi itu memang menghentikan proses hukumnya. Tapi itu kan sebenarnya kalau kita mau sedikit kritis, itu sama saja tidak mengakui kalau ada ketidakberesan dalam sisi hukum kita. Karena otomatis membuat orang-orang Jokowi atau Prabowo yang memiliki kasus yang sama itu jadi nggak tersentuh hukum juga kan. Siapa yang impor gula, siapa yang bermain-main minyak goreng, itu semuanya nanti nggak akan tersentuh hukum. Pemerintah dunia di One Piece itu mengejar-ngejar, dia memburu Nico Robin karena dia bisa membaca poneglyph, huruf kuno yang luput untuk dimusnahkan. Nah, ini sama. Tom Lembong itu divonis itu dengan hakim bilang gara-gara apa? Ekonomi kapitalis. Lebih kapitalis mana coba sekarang? Tom Lembong memberi memberi kepastian kepada masyarakat untuk mendapatkan gula, kemudian menghidupkan koperasi. Dengan yang sekarang terjadi ini, nikel dan lain sebagainya, bermacam hilirisasi itu. Lebih kapitalis mana? Silakan dipikir. Jadi ini itu adalah sebuah kode. Kalau kamu nggak sejalan dengan kami, dengan saya, masuk penjara ya. Nah, tapi salutnya, anak-anak muda ini cerdas banget nih. Mereka menggunakan budaya pop untuk protes. Bendera One Piece adalah teriakan. Kalau kalian melihat bendera One Piece dibak truk, kalau kalian melihat bendera One Piece dikibarkan, itu sama saja dengan mendengar kami muak dengan ketidakadilan. Itu ya. Jika di One Piece Luffy kemudian mengumpulkan nakama untuk melawan sistem, tapi di sini itu anak-anak muda, rakyat, warga Indonesia itu nakama beneran. Mereka bersatu di media sosial tentunya ya untuk membuat meme. Jadi Luffy didakwa makar tetapi koruptor jalan-jalan. Gimana coba? Tokoh animasi didakwa makar, koruptornya dibebasin jalan-jalan, asik kan? Atas semua ini pemerintah bukannya mendengar aspirasi, malah bilang ini gerakan sistematis buat memecah belah bangsa. Itu kata Wakil Ketua DPR ya, Mas Dasko. Jadi gini Mas Dasko, gerakan sistematis itu yang sesungguhnya adalah korupsi. Jadi korupsi itu sejak program itu direncanakan, memang ada perencanaan untuk korupsi. Kamu dapat sekian persen, kamu dapat sekian persen. DPR kemudian menyetujui itu dapat sekian persen. Jadi yang gerakan sistematis itu mosok cuma bendera kartun kok menjadi gerakan sistematis itu kentir apa piye? Nah, anak muda itu cuma pengen keadilan. Ya seperti Luffy yang pengen pengen One Piece. Tapi apa? Digebuk dengan tuduhan makar. Ayo dong, chill. Ini bukan Enies Lobby, oke? Nah, lalu apa pelajaran dari semua kegaduhan ini? Apa pelajaran dari semua kegaduhan ini? Luffy itu orang baik. Dia menendang, dia melawan penindas kayak Dol Flaming. Dia membela rakyat kecil. Tapi di Indonesia, ngefans sama orang baik aja dituduh makar. Coba bayangkan. Ngefans sama orang baik yang imajinasi, yang tokoh fiktif, hanya karakter anime, itu dianggap makar. Lalu gimana? Jangan-jangan ke depan itu kita berbagi nasi untuk Jumat Berkah. Ya mungkin di belakang ada suara orang ngaji ini hari Jumat. Recording ini, taping ini hari Jumat. Mungkin nanti kalau bagi-bagi nasi Jumat Berkat itu juga bisa masuk penjara karena akan menjadi orang baik. Nah, oke. Itu ya. Jadi buat para nakama kanal Tendangan Bebas ini, mari kita tetap nendang ketidakadilan. Ingat kata Douglas Adams, jangan panik. Pemerintah juga jangan panik cuma gara-gara bendera nakama. Fokus menghadirkan keadilan, bukan mempersoalkan bendera atau gambar tengkorak bertopi jerami. Oke, begitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.